Shalom, selamat datang beribadah di sore hari ini dan juga saudara-saudara yang terkasih yang mengikutinya secara live streaming. Selamat mengikuti ibadah dan marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian kita di sore hari ini dan kita berdoa di dalam hati. Amin, kita memuji nama Tuhan, kita bernyanyi dari lagu suplemen nomor 89 ayat 1 dan ayat 3. Gerbangnya bersyukur dengan pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Enter his gates with thanksgiving, come into his courts with praise. Enter his praise and rejoicing, singing great and mighty is his name. Praise him with the sound of the trumpet, praise him with cymbal and harp. Let every creature in heaven and earth give a song of praise, singing all their heart, for the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and his mercy endures forever. For the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and his mercy endures forever. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Haleluya. Haleluya, Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan bahagia. Berulang kali dan dalam pelbagai cara Tuhan berbicara kepada kami, agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu, kami merendahkan diri dan memohon kepadamu, berikanlah kami Roh Kudus, agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal, yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Dengarlah hukum Taurat di minggu kita dari tita kelima dan dengan maksudnya. Demikian, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Demikian hukum Tuhan, marilah kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Amin. godaan selalu bertekun, tiap kemenangan akan teguh, nafsu kejahatan
yang jahat, dosa dicegah, tindakanmu tulus, tiada bercelah, junjung kebenaran, hidup dalam terang, harap akan Yesus, kasih kawanan, mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Katakan kemuliaan-Mu, ya Allahku, nyata
negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Firman Tuhan yang menjadi epistel di minggu kita dari Mazmur pasal 67 dimulai ayat 1 sampai dengan ayat 8, kita membaca secara bergantian. Ajakan bersyukur atas berkat Tuhan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur nyanyian. Supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan karya keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di bumi. Tanah memberikan hasilnya, Allah kita memberkati kita. Kiranya Allah tetap memberkati kita agar segala ujung bumi takut kepadanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Syukur kalau Kristus bergema, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal
Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku masmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari kita mendengar warta jemaat. Warta jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 20 Agustus 2023. Pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah Minggu 11 setelah Trinitatis. Topik minggu, bangsa-bangsa bersyukur atas kemurahan Allah. Yang kedua, pemberkatan nikah. Pengumuman kedua, akan menerima pemberkatan nikah Perlinggoman Arido Tambunan, putra dari Bapak Amir Ihutan Tambunan dan Ibu Situa Frida Borusianturi, anggota jemaat HKBP Sutoyo Resort Sutoyo dari sektor Cipinang Asam, dengan tunangannya Maria Nabasa Boru Siahaan, putri dari Bapak Peterson Siahaan dan Ibu Herni Susilowati Boru Nenggolan, anggota jemaat HKBP Sutoyo Resort Sutoyo dari sektor Parserahan. Pemberkatan nikah Sabtu 26 Agustus 2023 di Gereja HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, masuk jam 8.30 WIB. Pengumuman pertama, akan menerima pemberkatan nikah Roni Roberto Hot Iman Bajarnahor, putra dari Bapak Dr. Landus Parebal BMH Bajarnahor dan Ibu Mariati Boru Siagian almarhum, anggota jemaat HKBP Sutoyo Resort Sutoyo dari sektor Pondok Gede, dengan tunangannya Merlis Kesia Boru Purba, putri dari Bapak Dr. Landus Donald Purba dan Ibu Rohani Boru Hutagaol, anggota jemaat HKBP Resort Pondok Gede Distrik 8 DKI Jakarta. Pemberkatan nikah Sabtu 2 September 2023 di Gereja HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, masuk jam 10 WIB. Ketiga, anggota jemaat baru mulai hari ini Minggu 20 Agustus 2023 telah diterima menjadi anggota jemaat di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo Arnold Hamonangan Situmorang, pemuda, beserta 3 orang adik tanggungan, datang dari HKBP Resort Efrata Medan Distrik 10 Medan Aceh. Alamat Jalan Swadaya 2 nomor 7 RT 3 RW 4 Sektor SMA SMEA. Keempat, pesan sinode dan tona rapat pendeta HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Sinode Distrik dan rapat pendeta HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang telah selesai dilaksanakan pada Rabu, Jumat 9 sampai dengan 11 Agustus 2023 berjalan dengan baik. Pesan sinode dan tona rapat pendeta HKBP Distrik 8 DKI Jakarta terlampir. Yang kelima, pertangyangan sektor. Kamis 24 Agustus 2023 gereja kita akan melaksanakan pertangyangan di rumah di sektor Halim. Tuan rumah pertangyangan tersebut keluarga Kapten M. Sihite Boru Simbolon, Asrama Jatayu Blok A1 nomor 1 RT 10 RW 4 Skadron Halim Perdana Kusuma, masuk jam 19.30 WIB. Sektor Pelumpung Barat, tuan rumah pertangyangan tersebut keluarga Nonya Siagian Ria Boru Simamora, Jalan Kebun Nanas Utara 2 RT 16 RW 4 nomor 25, masuk jam 19.30 WIB. Sektor Pondok Bambu Pondok Kelapa, tuan rumah pertangyangan tersebut keluarga Rihat Simanulang Boru Pane, Klaster Gia Alpina, Jalan Curug Raya nomor 25 RT 7 RW 5, Jati Cempaka, masuk jam 19.30 WIB. Keenam, pertangyangan sektor Cibubur. Jumat 25 Agustus 2023 sektor Cibubur akan melaksanakan pertangyangan dengan tema belas kasihan, memiliki hati Allah untuk sesama. Tuan rumah pertangyangan tersebut keluarga RH Gultom MST Boru Manulang, alamat perumahan Taman Laguna Blok L1 nomor 18 Jalan Teras Yogi Alternatif Cibubur,
masuk jam 19.30 WIB. Ketujuh, kebaktian bulanan paduan suara kasih choir HKBP Sutoyo. Jumat 25 Agustus 2023 paduan suara kasih choir HKBP Sutoyo akan melaksanakan kebaktian bulanan bertempat di gedung utama gereja masuk jam 19.30 WIB. Dihimbau kepada anggota paduan suara kasih choir HKBP Sutoyo supaya hadir dalam kebaktian bulanan tersebut. Kedelapan, ibadah bulanan remaja HKBP Sutoyo. Sabtu 26 Agustus 2023 remaja HKBP Sutoyo akan melaksanakan ibadah bulanan masuk jam 17.30 WIB bertempat di lantai 2 Serbaguna. Dihimbau kepada remaja HKBP Sutoyo supaya hadir dalam ibadah bulanan tersebut. Kesembilan, pelayanan seksi kesehatan HKBP Sutoyo. Minggu 27 Agustus 2023 Dewan Diakoni melalui seksi kesehatan HKBP Sutoyo akan mengadakan pemeriksaan gula, kolesterol, asam urat, tekanan darah atau tensi, pembagian vitamin dan pemberian obat darah tinggi, gula darah, kolesterol, dan asam urat khusus jemaat yang sudah biasa minum obat tersebut. Dimulai habis ibadah pukul 6 pagi sampai dengan selesai sesuai persediaan alat dan vitamin atau obat yang masih ada. Untuk itu bagi jemaat yang ingin melakukan pengecekan diharapkan untuk puasa pukul 10 atau pukul 12 malam. Bagi jemaat yang sudah punya kartu berobat harap dibawa. Pengecekan sudah dimulai pukul 6.30. Jadi diharapkan untuk jemaat yang ibadah pukul 8.30 WIB sudah bisa datang pukul 6.30 untuk mengurangi antrian. Ke-10, pertanggungan sektor diundur. Pertanggungan sektor di minggu ketiga bulan Agustus bertepatan dengan 17 Agustus 2023 Hari Kemerdekaan Indonesia, yaitu sektor Perdatam, Cipinang Asam, SMA SMEA, Kalibata, Jati Bening diundur pelaksanaannya menjadi minggu ke-5 pada Kamis 31 Agustus 2023. Ke-11, partisipasi jemaat untuk pembangunan. Dihimbau kepada situasi sektor untuk melanjutkan pembagian dan pengumpulan formulir partisipasi pembangunan. Ke-12, Panitia Jubileum 50 tahun HKBP Sutoyo. Hari ini Minggu 20 Agustus 2023 di setiap ibadah kita akan mendengarkan Panitia Jubileum 50 tahun HKBP Sutoyo yang akan menyampaikan rencana pelaksanaan Pesta Jubileum 50 tahun HKBP Sutoyo di bulan Maret tahun 2024 setelah selesai pembacaan warta jemaat. Ke-13, kebaktian Padang Inahana HKBP Sutoyo. Rabu, Kamis 23, 24 Agustus 2023, Punguan Inahana HKBP Sutoyo akan melaksanakan kebaktian Padang bertempat di Cisarua, Bogor. Ke-14, berita duka cita. Telah meninggal dunia Hercules Tambunan Opuju Suadoli, Senin 14 Agustus 2023, tutup umur 73 tahun. Meninggalkan istri Rasmina Boru Tampu Bolon beserta anak dan cucu dari sektor Mayasari. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Ke-15, sumbangan. Diterima sumbangan dari keluarga Insinyur Mukhtar Napitupulu Boru Hutapea, sektor Jati Bening, bunga altar Minggu 20 Agustus 2023. Ucapan syukur atas ulang tahun yang ke-60 tahun serta sehat memasuki usia pensiun diberkati Tuhan. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak dan barcode yang disediakan gereja. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Shalom. Horas. Selamat hari Minggu di kita semuanya.
Kepada yang kami kasihi Amang Padita, Amang Parhalado, Naposo Bulung, dan semua Amang Inang Jemaat HKBP Sutoyo yang hadir kebaktian sore ini. Saya berdiri di sini mewakili panitia jubilium akan menyampaikan informasi serta mensosialisasikan rencana pesta jubilium yang akan kita laksanakan tanggal 9 dan tanggal 10 Maret 2024 yang akan datang. Sesuai dengan berdirinya gereja kita tanggal 10 Maret tahun 74, memang masih beberapa waktu lagi, tetapi harapan kami agar kiranya kita semua bisa lebih awal dapat terlibat aktif pada persiapan acara Pesta Jubilium 50 tahun HKBP Sutoyo. Pesta Jubilium ini merupakan pesta parulup-ulupon, di mana sudah 50 tahun huria kita HKBP Sutoyo, kita mengucap puji syukur atas segala karunia dan kebaikan Tuhan. Selama ini, bahkan sampai hari ini, bahkan sebagai jemaat, kita boleh membanggakan diri sebagai anggota jemaat HKBP Sutoyo. Kalau kita ikuti sejarah perjalanan 50 tahun, banyak sekali hambatan dan kendala ataupun tantangan yang kita hadapi. Tetapi semuanya itu dapat kita lalui bersama Tuhan. Sesuai dengan tema yang akan kita ambil pada acara Pesta Jubilium kita, yang diambil dari Mazmur 126 yang berbunyi, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Adapun bentuk acara perayaan Jubilium akan dilaksanakan perlombaan olahraga, seni dan budaya antar resort di Distrik 8 DKI Jakarta dan antar internal resort Sutoyo, serta hiburan, musik, gondang batak supaya kita semuanya bersukacita. Selain itu, panitia akan menyusun buku sejarah riwayat gereja HKBP Sutoyo serta menyampaikan bingkisan ucapan syukur kepada para pendeta, parhalado, serta ruas yang menjadi pendiri maupun pemerakarsa dan saksi sejarah awal berdirinya gereja sampai bisa kita rasakan keberadaannya saat ini. Maka oleh karenanya bersama ini kami memohon kepada Amang Inang serta kepada Naposo supaya mempersiapkan diri kita untuk ikut berpartisipasi dan memeriahkan acara Jubilium 50 tahun kita, baik melalui tok-tok ripe, sumbangan, tenaga dan pemikiran serta lainnya, agar kita dapat lebih membesarkan gereja kita dan mempercepat penyelesaian pembangunan gedung serbaguna yang ada di belakang gereja kita. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Tuhan memberkati rencana kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Salam dari kami panitia. Sambil mengumpulkan persembahan pertama, kita bernyanyi. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.
Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Pagi mereka bermandi cahaya surya dan cerah, di tingkat hijau burung berhenti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Hijau langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah gelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Indah pagi mereka bermandi cahaya surya dan cerah, di tingkat hijau burung berhenti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu kita telah bersukacita untuk memperingati hari kemerdekaan negara kita, yaitu yang ke-78 tahun. Untuk itu, kita turut juga bergembira pada saat ini. Selamat dan dirgahayu Republik Indonesia ke-78. Semoga Tuhan dengan kemurahannya Indonesia semakin maju dan semakin baik untuk kedepannya. Dan kami mengatakan merdeka! Terima kasih. Firman Tuhan dalam ibadah kita pada saat ini tertulis dalam kitab Roma, pasal yang ke-11, ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, bagian A, dan ayat 29 sampai dengan ayat 32. Demikian firman Tuhan, kita mengikuti secara bersama. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ayat 29, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sebagai topik daripada minggu kita, bangsa-bangsa bersyukur atas kemurahan Allah. Kemurahan Allah yang menyelamatkan semua bangsa-bangsa. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua pasti menerima bahwa manusia tidak terlepas dari perbuatan dosa. Dan kita sendiri harus mengakui bahwa kita juga tidak terlepas dari perbuatan-perbuatan dosa dalam hidup kita. Akan tetapi, kenapa kita masih diberi kesempatan pada saat ini masih hidup? Kenapa Allah tidak menghukum kita ketika kita jatuh dan melakukan dosa di hadapan Tuhan? Itu karena Allah telah memilih kita sebagai umat-Nya. Dan kasih Allah senantiasa terus dinyatakan kepada manusia atau orang yang setia, yang percaya kepada Dia. Yang walaupun notabene bagaikan bangsa Israel, apabila bangsa itu jatuh ke dalam dosa, Tuhan akan menghukum mereka
Namun bukan hukum untuk kematian, tetapi hukum untuk menuntun kembali kepada jalan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang terjadi dalam jemaat Rom sehingga Rasul Paulus menuliskan suratnya ini? Pada saat itu terjadilah salah paham, perbedaan tentang ajaran di tengah-tengah orang Kristen yang ada di Rom, di mana kelompok yang satu, yaitu orang Kristen yang berasal dari orang Yahudi, menyatakan mereka lah yang paling layak, mereka lah yang sepatutnya yang telah dipilih oleh Allah, yang menjadi pewaris tentang keselamatan, yang layak menerima anugerah kemurahan Allah, karena mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Namun sebaliknya, orang Kristen yang non-Yahudi, mereka juga menganggap bahwa mereka lah yang paling layak. Kenapa? Orang Kristen non-Yahudi menganggap bahwa mereka tidak pernah menolak tentang Kristus atau Yesus. Tetapi Yahudi benar-benar mereka menolak tentang kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Dan mereka menganggap bahwa orang Yahudi telah ditolak oleh Allah dalam hal kemurahan dan keselamatan yang telah dipersiapkan dan yang telah diperbuat oleh Allah. Perbedaan pemahaman itulah menimbulkan suatu masalah di tengah-tengah orang Kristen pada saat itu. Sehingga Rasul Paulus menuliskan suratnya ini untuk mengarahkan pemahaman bagaimana sebenarnya dan siapa sebenarnya yang layak untuk menerima kemurahan, anugerah, dan pemberian daripada Allah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam surat Roma pasal 11 ayat 1 dan ayat 2a ini, Rasul Paulus mau menegaskan bahwa Tuhan Allah tidak pernah menolak dan Allah tidak pernah ingkar janji tentang apa yang telah dinyatakan oleh Allah terhadap bangsa Israel, terhadap pemilihan sebagai bangsa di hadapan Tuhan terhadap bangsa Israel. Sehingga Rasul Paulus menyatakan, yang pertama dia menjelaskan tentang kepribadiannya, siapa dia sebenarnya. Paulus berkata, ia adalah orang Israel. Paulus adalah orang Israel. Paulus adalah keturunan Yahudi, keturunan Abraham, dan juga dari suku Benjamin. Yang mau dinyatakan oleh Paulus di sana, bahwa di tengah-tengah pemilihan Allah sebagai umat pilihannya untuk bangsa Israel, itu terus menerus berjalan. Dan Allah tidak pernah menolak. Yang walaupun dari tengah-tengah bangsa itu ada yang menolak, tetapi Allah setia terhadap pilihannya dan juga apa yang telah dikatakannya. Itulah sebabnya Paulus menegaskan bahwa Allah di dalam pernyataan ini tidak pernah menolak umatnya dari hadapannya. Karena Allah itu adalah Allah yang setia atas segala apa yang telah dikatakan, atas segala apa yang telah difirmankan, dan atas segala yang telah dinyatakan, dan juga atas pilihannya terhadap
bangsa Israel. Itulah sebabnya Rasul Paulus menyatakan di dalam ayat 29 dalam nas ini, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya, yang walaupun di dalam kenyataan perjalanan hidup bangsa Israel, bangsa itu sering jatuh bangun di hadapan Tuhan, tetapi kasih setia Tuhan tetap dinyatakan di tengah-tengah bangsa itu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, yang walaupun Rasul Paulus menuliskan dalam pasal 11 ayat 11 ini dikatakan sekali-kali tidak, tetapi oleh pelanggaran mereka keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Tetapi oleh pelanggaran mereka keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Di satu sisi mungkin kita bersyukur atas apa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel. Seandainya bangsa Israel itu patuh, taat kepada Allah, dan selalu setia kepada Allah, mungkin tanda kutip hanya bangsa itu yang mendapatkan berkat. Mungkin hanya kepada bangsa itu apa yang disebut dengan karunia dan kemurahan Allah. Akan tetapi Paulus melihat karena pelanggaran bangsa Israel, dikarenakan ketidaksetiaan bangsa itu, maka kemurahan Allah itu mengalir kepada bangsa-bangsa yang lain. Yang artinya bahwa kemurahan Allah, berkat-berkat Tuhan itu tidak akan berhenti, tetapi mengalir secara terus-menerus bagaikan aliran sungai yang tidak pernah putus. Ya, kalau bangsa itu tidak menerima berkat dan kemurahan Allah, maka Allah akan mengalirkan kepada orang yang mau menerima berkat itu. Dan itulah yang dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam nats ini. Tetapi kita juga harus mengingat, kenapa bangsa Israel menjadi bangsa pilihan Allah? Kenapa bangsa Israel dahulunya adalah umat Allah, adalah tersampainya berkat-berkat Tuhan? Karena pada waktu itu juga bangsa-bangsa lain tidak menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan, sehingga Tuhan menyampaikan anugerah kemurahannya kepada bangsa Israel dan memilih Israel menjadi umatnya. Tetapi pada saat ini Paulus melihat bahwa melalui pelanggaran daripada bangsa itu bukan berarti Allah menolak bangsanya. Akan tetapi Allah ingin supaya bangsa itu melihat, dan di dalam ayat 11 itu dikatakan membuat mereka cemburu. Jadi kalau cemburu berarti supaya mereka ingin kembali. Itu ate. Seandainya adong dongata, istilahnya pacar kita putus, yang walaupun secara bersama mengatakan memutus hubungan, tetapi kalau kita lihat lagi dia berteman dengan yang lain, ada rasa cemburu, berarti kita masih ingin kembali kepada dia. Itu teh isi dona hia putus noeng. Manang narong dope nasu hia putus, berjalan dope terus. Bolak kana metuon alay tormerasa nasida torsenyum de. Alana dangi saut ngasongonario do saut di nasida.
Iya. Jadi bola dong dope rasa cemburu kita tengok, berarti kita harus mengakui bahwa kita masih ingin kembali kepada Dia. Ejo do songoni, iba pehian bola terputus do halek niba, tornikadeng do buruan asing. Torliwat di bah julune kan bukaru noaing. Bola songon namurking dope berarti dia masih cinta. Itu pasti. Molo solomo berohana dang pola gabe murkingi. Dia hanya menunjukkan senyum aja, nggak apa-apa. Legowo istilahnya kan. Tetapi masih ada cinta itu, dia akan melakukan aksi dalam hatinya. Allah juga demikian. Kenapa Allah memberikan berkat itu, anugerah itu kepada bangsa-bangsa yang lain? Supaya menyadarkan umat Israel. Yang walaupun mereka adalah umat pilihan Tuhan, yang walaupun mereka adalah sebagai umat Allah, tetapi kalau mereka tidak menunjukkan ketaatan, maka anugerah, keselamatan dan berkat itu akan dialirkan kepada bangsa-bangsa yang lain. Dan itulah cara Tuhan menunjukkan betapa Dia mencintai seluruh umat manusia, seluruh bangsa-bangsa di dunia ini, supaya bangsa-bangsa di dunia ini memahami dan mengetahui bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memberikan cinta kasih kepada setiap orang. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau bangsa itu tidak taat, maka orang lain yang menerima. Kalau yang lain tidak taat lain, bangsa itu yang akan menerima. Sama itu seperti permainan kita. Kalau kita memainkan olahraga, kalau kita main voli, ya kan, siapa yang salah, pasti lawannya yang mendapat poin yang bertambah. Itu teh. Seandainya saya salah serve atau bola saya out keluar, nilai saya apa yang tambah? Orang lain atau lawan. Atau lawan kita yang salah, maka poin kita yang bertambah. Mungkin demikian juga cara Tuhan. Siapa yang salah, maka yang lain yang mendapat. Jadi kalau kita tidak taat kepada Tuhan, kita harus siap bahwa kemurahan dan anugerah Tuhan itu Tuhan alihkan kepada yang lain. Jadi jangan kita melakukan kesalahan di mata Tuhan. Jangan kita sekali-kali melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, agar kemurahan Tuhan itu tidak beralih kepada yang lain, tetapi harus mengalir dan sampai kepada diri kita sendiri. Itulah yang dinyatakan di dalam nats ini. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Mereka di sana adalah bangsa Israel. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Yang artinya Paulus mengarahkan jemaat Kristen yang ada di Rom, bahwa kemurahan Allah itu diberikan Tuhan tidak ditentukan dengan jati diri seseorang. Tidak ditentukan hal itu. Tetapi kemurahan Tuhan itu sampai kepada setiap orang apabila dia menunjukkan ketaatan, menunjukkan kesetiaannya kepada Allah, sehingga kemurahan itu akan tersampaikan di dalam hidupnya. Dan itulah yang menjadi
renungan buat kita pada saat ini, di mana topik minggu kita memanggil bangsa-bangsa bersyukur atas kemurahan Allah. Apakah kita sebagai umat Allah, sebagai bangsa di hadapan Tuhan, apakah kita telah merasakan kemurahan Allah di dalam hidup kita ini? Apakah kita sudah benar-benar bisa merasakan itu? Apakah kita harus mengalirkan berkat kepada kita itu kepada orang lain? Dan bisa kita renungkan bagaimana khotbah yang minggu yang lewat, bagaimana sejarah perjalanan Yusuf ketika saudara-saudaranya membencinya dan Yusuf dijual sampai kepada Mesir, sehingga Mesir yang mendapat berkat. Mesir yang menikmati kemurahan Allah pada saat itu, sedangkan saudara-saudara Yusuf dan Yakub sendiri menderita akibat dari kelaparan. Oleh sebab itu, bagaimana kita pada saat ini, kalau Yusuf bisa mendatangkan berkat dan anugerah di negeri orang lain di mana dia berada, itu karena kesetiaannya kepada Tuhan. Itu dikarenakan dia selalu setia dan taat kepada Allah, sehingga berkat itu dimanapun dia berada, Tuhan memberikan kepadanya. Dan itulah menjadi panggilan bagi kita, saudara-saudara. Kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang yang telah ditebus oleh Kristus melalui darah Kristus, dan kita telah menerima keselamatan, dan kita menjadi menerima dan kesampainya tentang anugerah Allah. Dimanapun orang Kristen itu harus menjadi berkat. Dimanapun kita berada, anugerah Tuhan itu harus tersampaikan kepada kita. Kalau kita menunjukkan kesetiaan kita, kalau kita menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Dan melalui diri kita sendiri, kita juga menerima berkat, dan orang lain juga menerima berkat. Itu yang harus kita tunjukkan di dalam hidup kita. Jadi manang di dia pehita hudul, manang di dia pehita mardalan, manang di dia pehita maringanan, anugerah Tuhan itu harus mengalir dalam hidup kita, dan juga orang lain di sekeliling kita dapat merasakan hal itu. Dan itulah yang diarahkan oleh Paulus untuk mengimani tentang anugerah Allah yang diberikan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita di tengah-tengah umat Kristen, secara khusus di jemaat Roma pada waktu itu. Jadi bukan antara layak dengan tidak layaknya siapa yang menerima anugerah itu. Bukan itu yang perlu kita persoalkan. Bukan itu yang perlu kita bahas di dalam hidup kita. Melalui darah Yesus maka kita semuanya sudah dilayakkan untuk menerima anugerah Tuhan. Melalui keselamatan dan pengampunan yang telah diberikan Allah melalui darah Yesus, semua kita sebagai umat yang percaya kepada Allah, kita telah dilayakkan untuk menerima anugerah, menerima berkat, dan menerima pemberian Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita ini. Oleh sebab itu, bagi seluruh saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai umat pilihan Tuhan yang telah menerima kemurahan Allah dalam hidup kita ini, sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kemurahannya yang memberikan kesempatan untuk menerima berkat-berkat-Nya. Dan itulah yang harus kita nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini. Jadi kita layak untuk menerima berkat Tuhan, bukan karena kita adalah orang yang benar
dan orang yang baik di hadapan Tuhan. Tetapi kita layak menerima berkat dan anugerah Tuhan karena kita dibenarkan, karena kita dilayakkan oleh kasih, oleh cinta daripada Allah. Oleh sebab itu, mari kita, saudara-saudaraku, mensyukuri apa yang telah diperbuat oleh Tuhan kepada kita, memberikan kesempatan untuk menerima berkat-Nya, yang memberikan kesempatan untuk kita untuk menerima segala anugerah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita ini. Dan jangan lupa, bukan karena kebaikan kita maka kita diberkati. Karena kita sering jatuh bangun dalam dosa dalam hidup kita ini, tetapi karena Tuhan telah memilih kita, dan pemilihan Tuhan tidak pernah goyang atas diri kita sebagai umat-Nya. Itulah yang kita syukuri di tengah-tengah kehidupan kita. Itulah yang patut kita syukuri bagi Dia, karena Dia selalu menunjukkan kesetiaannya melalui firman-firman-Nya bahwa kita adalah umat pilihan dan umat yang layak untuk menerima anugerah keselamatan yang telah diperbuat oleh Allah di dalam Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Kau perbuat dalam hidup kami, dan Engkau memberikan kesempatan buat kami pada saat ini untuk melakukan ibadah kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami, dan nama Tuhan menjadi dipermuliakan melalui ibadah kami ini. Karena kami tahu cinta kasih Tuhan terus mengalir dalam hidup kami ini, yang walaupun kami sering jatuh bangun di dalam kesetiaan kami kepada Engkau, tetapi karena Engkau selalu mencintai kami, Engkau menunjukkan kasih dan cinta kasih-Mu kepada kami, Engkau selalu memelihara hidup kami, sehingga pada saat ini Tuhan Engkau berikan kesempatan untuk hidup buat kami masing-masing. Hari-hari kehidupan yang Kau berikan buat kami, kiranya Tuhan memberkati dan menuntun kami, agar kami menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan, agar kami mampu untuk melakukan segala aktivitas yang Kau berikan buat kami untuk sehari-harinya. Kami tahu Tuhan, kami adalah orang yang lemah. Tanpa pertolongan-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa di dalam hidup kami ini. Dengan anugerah yang Kau berikan, kemurahan-Mu, kami dapat bersukacita di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai perjalanan hidup kami ini, agar kami Tuhan terjauh dari penyakit dan juga dari mara bahaya. Engkau tuntun selalu perjalanan hidup kami, agar kami senantiasa memperoleh kesehatan daripada Tuhan, dan kami turut di dalam sukacita. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami berdoa kepadamu untuk menyampaikan seluruh jemaat-Mu dimanapun saat ini berada. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai, melindungi, memberkati, dan memberikan sukacita. Dan Engkau juga Tuhan menuntun hidup kami ini untuk tahu melakukan apa yang Kau kehendaki, agar kami Tuhan tidak jatuh dalam hidup kami di hadapan Tuhan, tetapi hidup kami ini menjadi kesukaan-Mu, karena kami setia untuk mengikut Engkau dan untuk menantikan kemurahan-Mu. Bapa di sorga, Bapa yang baik, pada hari esok Tuhan kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami, membimbing kami, agar kami dapat melakukannya dengan baik, agar apa yang kami lakukan Tuhan dapat memberikan sukacita bagi kami,
dan siturut menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan menghantarkan kami, agar kami senantiasa pulang dari gerejamu ini sampai ke rumah kami, ke tempat kami memperoleh sukacita yang daripada Tuhan. Terimalah doa kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita memberikan persembahan kita di dalam sukacita, kita bernyanyi. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajak perbuatanku bersama dukamu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya.
besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku Jemaat kami undang untuk berdiri. jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu.
kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalam yang tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu tolong jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta diriku semua ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Kami seluruh dari Parhalado HKBP Sutoyo dan seluruh yang melakukan pelayanan dalam ibadah pada saat ini
mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada seluruh kita yang ada di gereja dan juga yang mengikuti secara live streaming dimanapun berada. Dan akhir kata kami mengucapkan terima kasih Horas buat kita semua. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu.
ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bangsa, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh